Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada hari ini, khatib berwasiat pada dirinya dan kepada kita semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita dimatikan sebelum kita menjadi orang muslim. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengikut beliau, beritibak kepada beliau sampai hayat kita di kandung badan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Selamat tinggal tahun 1441 Hijriah dan selamat datang pada tahun 1442 Hijriah. Maka pada kesempatan ini setiap khatib barangkali di setiap masjid-masjid membicarakan masalah Hijriah. Oleh karena itu kita mengungkapkan di sini masalah Hijriah atau hijrah. Sebenarnya hijrah itu kita semuanya sudah mengerti dan sudah memahaminya. Makna yang terkandung di dalam hijrah itu atau arti yang terkandung dalam hijrah itu adalah berpindah dari suatu tempat kepada tempat lain. Itulah hijrah. Tapi hakikinya hijrah itu bisa berpindah dari satu perbuatan-perbuatan yang jelek kepada perbuatan-perbuatan yang baik, yang bagus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 118 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu mendengar dan melihat serta memperhatikan keadaan-keadaan kita pada tahun 1441 Hijriah. Kita peroleh sebagai evaluasi kita, maka banyak kita dapati hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Antara lain kita masih ada melaksanakan perbuatan-perbuatan dengki. Kalau sudah perbuatan dengki, maka yang namanya kita harus hijrah dari perbuatan dengki tersebut. Dengki ini diawali perbuatan-perbuatan yang namanya anggap enteng, meremehkan seseorang atau meremehkan sesuatu. Kita selalu bertindak dan berbuat tanpa memikirkan orang lain. Di dalam bidang apa saja kita memperhatikan, kita belum juga hijrah. Di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kepemerintahan, di bidang kepegawaian, di bidang kemasyarakatan. Kalaulah seandainya kita tidak hijrah
kepada perbuatan-perbuatan baik, maka akan terjadi yang namanya bencana sosial. Umpamanya saja, Rasulullah SAW bersabda, "Man istakafa kamsa fakasira kamsa." Siapa saja yang meremehkan 5 perkara, maka ia rugi 5 perkara. Meremehkan sesuatu ini awal dari perbuatan dengki. Menganggap enteng sesuatu, maka akan terwujud nanti dalam pelaksananya kita dengki kepada orang lain. Dengki itu apa? Dengki itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah iri, kemudian cemburu, sakit hati, marah, senang melihat orang susah dia melihat orang senang. Nah, inilah termasuk dengki itu. Jadi awalnya perlu kita kaji, kita ketahui apa itu yang kita selalu kita anggap sepele. Pertama sekali, manistakafa ulama fakasirat din. Siapa saja meremehkan ulama, dia pasti akan rugi agama. Remehkanlah ulama tersebut, pasti kita akan rugi agama. Maka pada tahun-tahun yang lalu banyak diantara kita meremehkan para ulama. Bahkan ada yang dikriminalisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Khatib mengingatkan, jangan remehkan ulama. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang benar-benar warisatun anbiya, bukan ulama su. Kalau ulama su itu adalah hubud dunia, wahnan. Ada juga yang seperti itu. Ada. Kita lihat dalam beberapa kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan kita remehkan ulama. Kalau kita remehkan ulama, kita rugi yang namanya agama. Nah, kita pindah dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang meremehkan ulama, maka kita muliakan ulama tersebut. Kita hormati ulama tersebut. Yang kedua, man istakafa umara fakasirat dunya. Siapa saja meremehkan yang namanya umara, pemimpin, pasti dia akan rugi di dunia ini. Oleh karena itu, jangan kita remehkan pemimpin. Kita pasti rugi nanti di dunia ini. Tapi bapak-bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang adil harus kita beri nasihat, beri kita plus, kita beri dia semacam semangat supaya menegakkan keadilan. Tapi kalau pemimpin yang tidak adil, zolim, itu jelas kita harus memberikan nasihat, pandangan kepada mereka supaya kita tidak rugi di dunia ini. Contohnya saja, kalau kita mengurus surat kepada Kepling, kalau kita remehkan Kepling itu, dia tidak mau ngurus surat kita. Makanya jangan remehkan yang namanya pemerintah atau pemimpin. Kemudian yang ketiga, man istakafa jiran fakasira thayyibah. Siapa saja meremehkan yang namanya jiran, tetangga, kita akan rugi kebaikan. Percayalah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apabila kita remehkan tetangga kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Dia tersinggung dengan kita, bisa marah dengan kita. Apabila suatu saat kita minta tolong kepada mereka, kepada jiran tetangga kita, dia tidak akan mau membantu kita. Kenapa? Karena kita remehkan tetangga kita. Oleh karena itu, hijrah kita kepada yang baik-baik saja. Kemudian yang keempat, man istakafa akribi fakasirat sakinah mawaddah warahmah. Siapa saja meremehkan karib kerabatnya, dia akan rugi kasih dan sayang. Maka karib kerabat kita itu kita sayangi, kita hormati, kita muliakan, jangan kita remehkan. Apabila kita remehkan karib kerabat kita akan tidak mendapatkan yang namanya kasih dan sayang. Dan yang terakhir, man istakafa ahlihi fakasirat dunya wal akhirah. Siapa saja meremehkan yang namanya anak, keluarga, dan keturunannya, maka ia rugi di dunia dan akhirat. Nah, 5 ini merupakan sinyal dari Rasulullah SAW agar kita mengikuti dan memahami, serta jangan kita laksanakan yang namanya 5 hal tersebut. Meremehkan ulama,
meremehkan pemimpin, meremehkan jiran dan tangga, meremehkan karib kerabat, dan meremehkan yang namanya anak dan keturunan kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia, pada momen yang akan datang ini, kita sambut 1442 Hijriah dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan ma'ruf, perbuatan karimah, perbuatan-perbuatan layana, dan perbuatan-perbuatan sadida. Itu yang kita laksanakan pada tahun 1442 Hijriah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Kalaulah kita yang namanya bisa kita laksanakan, kita tinggalkan yang namanya 5 perkara tersebut, perbuatan dengki itu tidak akan ada dalam diri kita. Hilang itu perbuatan dengki itu dalam diri kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq ayat 5, "Wa min syarri hasidin iza hasad." Kita berlindung kepada orang-orang pendengki apabila ia dengki. Jadi orang dengki itu termasuk perbuatan-perbuatan setan, dan dengki itu adalah kekejaman, kejahatan yang paling awal dilaksanakan manusia di permukaan bumi. Ingat sejarah Nabi Adam alaihissalam punya putra Habil dan Qabil. Qabil dan Habil. Habil diperintahkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk berkorban, tetapi yang diterima korban Habil. Qabil marah, dengki dia. Akhirnya bagaimana? Dibunuhnya anaknya. Dibunuhnya adiknya yang bernama Habil. Situlah kejahatan pertama di atas dunia ini. Maka dengki itu efeknya jelek sekali. Dengki bisa saja terlaksana berorganisasi, bermasyarakat, berjiran, dan bertetangga. Bersama-sama kerja juga bisa juga dengki. Saling kita tuding menuding, saling memotong-memotong, dan saling kita jatuh menjatuhkan. Dan saling, yang paling sakitnya kita, yang paling parahnya bapak-bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saling buruk memburukkan. Ini tidak boleh lagi terjadi pada tahun 1442 Hijriah ini. Barakallah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di masa-masa pandemi Covid-19 ini, marilah kita sama-sama saling tolong menolong, harga menghargai, dan saling memuliakan di antara kita. Jangan saling remeh-meremehkan, jatuh menjatuhkan di antara kita. Apabila terjadi hal seperti itu, bisa jadi ini akan muncul yang namanya bencana-bencana sosial pada masa-masa yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibun wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibun wa yaqdil hajat. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak tenang. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak kusuk. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari rezeki yang tidak halal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Innallaha wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.